Baik, sudah 18.30, kita mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sampai jumpa lagi untuk tatap muka yang ke-11 ya sekarang. Dan mungkin ada keluar tanda record di layar Anda, keluar enggak? Ya, keluar Pak. Ada Pak. Ya, ada Pak. Betul. Saya lupa kalau email Gmail yang free itu memang tidak bisa record ya. Nah, kenapa kok saya bisa record dari Google Meet ini? Karena saya punya Google Drive Suite ya, Google Drive Suite Unlimited Storage. Jadi harapannya juga selain dokumentasi saya sendiri, saya introspeksi untuk performance saya dalam menyampaikan materi dan juga presentasi Anda, dan juga saya ingin mengingat nama-nama Anda dan wajah Anda gitu ya, kurang lebih saat presentasi. Saya baru sadarnya seminggu yang lalu setelah kita komunikasi kemarin ya. Baik, kita langsung mulai aja untuk tatap muka yang ke-11. Tatap muka ke-11 yang presentasi hari ini ada 5 orang. Tolong dinyalakan kameranya. Oke, dari Mas Ahmad Budi ya. Ahmad Budi, Ya, Pak. PIN-nya berapa Mas Ahmad Budi? Oh, 16 ya. 16 betul ya. Ahmad Budi Ya, Utomo. 16. Oke. 16. Terus Mbak Vikia, terus Mas Yusron. Mas Yusron ini berapa ya? Itu Pak, 09. 09. Oh, belum KRS ya? Iya Pak, kemarin kan habis itu Pak, habis bayar di Mbak Kiki itu saya cek lagi zakatnya masih nggak bisa Pak. Terus saya tanya itu katanya masih dibetulkan, tapi sampai sekarang tak lihat masih belum bisa Pak. Belum bisa, berarti Jadi mohon maaf Pak bisa ya. KRS ya? Oke, sebentar saya catat dulu ya, Mas Yusron 09 ya. Dosen walinya siapa Mas Yusron? Itu Pak, Pak Rahmat Ilham Pak. Oh, ya, oke, Mas Ilham ya. Oke, baik. Mas Ilham aktif di kampus ya. Di unitnya Siap di Pak. BPM, di gedung sebelah saya, di kantor depan, dekatnya pagar kampus di situ ke gedungnya ya. Saya gedung di sebelahnya di unit BPM. Oke, kurang satu lagi nih. Siapa lagi? Satunya masih 4. Mas Yusron, lalu siapa lagi? Nggak hadir. Ya, mungkin nggak hadir Pak. Oke, Satu orang aja, biarin Pak. aja. Oke, biarin aja nggak apa-apa. Oke, silakan dimulai, siapa yang mau presentasi dulu nih, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab 6, Pak. Model network model. Oh, network model. Oke, good Ya. sekali. Ini share screen Pak ya, bentar. Bisa nggak share screen-nya? Bentar. Oh iya, bisa. Sudah saya setting open all. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu network model. Ada 3 macam network model, yaitu minimal spanning tree, yang kedua maximal flow, yang ketiga shortest route. Contoh soal yang pertama, minimal spanning tree. Jadi pertama kita buka aplikasinya, terus kita sisipkan dengan modul, banyak modul. Kita ke networks, kita masuk ke network, kita 3 tadi, 3 pilihan. Kita ambil yang
minimal spanning tree. Baik. Tidak akan muncul seperti layar. Terus langkah-langkahnya sesuai prosedur yang ada di PowerPoint sebelumnya. Yang pertama, kita buat judulnya. Contoh soal. Yang lain tampilannya keluar enggak? Bergerak enggak yang lain? Ntar Tidak, keluar, Pak. Keluar, Pak. keluar ya. Oke. Kosong masih. Contoh soal. Coba network. Oke, kemudian sesuai prosedur di gambar kita masuk ke number of target. Kita rubah ke 13. Kemudian masuk ke row names, pilih others, klik jalur karena tadi network, jalur, kemudian kita oke. Maka akan muncul seperti ini, tabelnya ada 13 karena tadi kita mengatur 13 kolom. Kemudian kita input satu persatu dari Mas, start jalur model tabel atau jalur, Mas Ahmad Budi? Tabel atau jalur, Mas? Jalur ya. jalur, Pak. Ya, Nah, jalur. betul. Jalur berarti Tabel. rute ya. Rute, satu rute itu adalah satu start node. Start node itu ada satu berangkat ya, Mas ya. Awal Benar berangkat sekali, Pak. dan satu sampai. Berarti kalau ada 13 rute berarti ada 13 tempat untuk berangkat 13 dan tempat. 13 tempat tujuan ya. Oke, silakan dilanjut, Mas. Oke, kita input sesuai PowerPoint yang besar. Satu, dua, tiga, sepuluh, 4, garis plus 5, garis 13, 6, 13, 7. Dua, tiga, lima, 8, 6, 7, 6, 8, 7, 8. Dan input cost-nya 30, 40, 50, 30, hukumannya 20, 30, 70, 80, 80, 40, 10, 20. Baik, setelah semuanya sudah
enter input, kemudian kita klik solve, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan network result. Yang kedua ada tampilan Ya, tampilan networknya gimana, Mas? Bentar, Pak. Ini yang kedua tampilan Networknya. network. Itu ada network result itu. Di solution network result di solution. Solution Oh, ini sudah result ya ini ya? sudah, Pak. Oke. Dan tampilan untuk apa namanya? Garis Ini yang ya. menceng-menceng itu. Solution step, Oke, lanjut. ini yang solution step, ini yang tadi minimal network result ya, Pak. Oke. Itu ya, Pak ya. Oke, dari saya ini presentasinya. Mohon diarahkan kembali, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Budi. Bisa ditampilkan nggak Mas networknya? Ada garis-garis di bawah itu yang ada di modul halaman berapa ya? Lupa. Transportation. Bisa nggak ditampilkan modulnya Mas? Networknya. Network. Ya, ada networknya. Nggak ada, Pak ya? Nggak ada di situ. Saya lupa ngasih kayaknya ya. Ini. Shortest route. Halaman 36. Bisa ditampilkan nih? Bisa, Bentar, Mas. Pak. Ini kok biasanya kan ada dua Pak ya, layar, Pak ya. Nggak ada ya. Tapi ada Oh, keluar. ini, Pak. Loh, yang tadi hilang. Coba disensor deh Mas modelnya. Ini. Ini sama. Oh, ini, Pak ya. Yang ada ini Mas, ada gambar seperti ini, bisa nggak tampilkan? Atau digambar sendiri? Yang mana, Pak? Yang ini nih. Oh ya kelihatan ya. Itu ada gambar lagi nih di bawah. Di halaman 36. Gambar 76 dan 77. Bisa nggak didesain seperti itu? Nomor 36 dan 37. Keluar gambarnya. Jadi kita bisa tahu nih. Coba bisa diusahakan nggak Mas? Jadi terima kasih Mas Ahmad Budi. Bisa yang lain bisa dibantu untuk bagaimana menampilkan rutenya yang seperti ini gitu ya. Jadi dengan adanya metode network ini itu yang utama adalah short routes ya. Short itu terpendek, rute terpendek dari sekian banyak rute. Tadi jumlahnya ada 13 jalur ya, berarti ada 13 destinasi, walaupun ada yang sama, destinasi yang sama terhadap 13 tempat tujuan, walaupun ada tempat tujuan yang sama, tapi mempunyai jarak yang berbeda dan nilai cost atau biaya yang berbeda juga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kita fokus di kumulatif cost ya, kumulatif cost yang paling pendek itu adalah di jalur 2 dengan biayanya adalah 20. Lalu yang paling jauh itu adalah jalur ke 13 ya. Bisa jadi 13 ini adalah yang terjauh dan juga nilai cost-nya walaupun nilai middle ya, karena kenapa nilai middle cost-nya, karena ada cost 10 dan ada cost 30. Jadi 20 itu adalah cost middle ya. Biaya menengah ya, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, dan tapi jaraknya itu lumayan jauh gitu ya. Ending node-nya ada di 8, jarak 13 itu ada di 8. Oke, coba kita break dulu ya untuk adzan. Ya, silakan dicari, bisa enggak
untuk modelnya ya Mas ya. Yang lain juga bisa Model nyoba. 3 gambar. Silakan ditutup Mas Ahmad Budi softwarenya, terus minta tolong di share screen modulnya ya, modulnya yang di halaman 36 ya, ditutup dulu ini softwarenya, terus buka di PDF-nya ya, halaman 36. Baik, silakan di share screen Mas. Yang PDF halaman 36. Nah, atau gantian deh Mas Yusron atau Mbak Vikia, sama satu lagi siapa lagi ya? Lupa saya. Yang PDF ya, yang benar. Oke. Coba di halaman 36 Mas. Ada? Benar-benar Pak, ini cari Pak. Modulnya apa ya?
Bentar Pak, lemot Pak laptopnya Pak. Oke, yang lain ada yang bisa bantu? Mas Yusron bisa bantu? Mas Yusron jaringannya jelek Pak, putus katanya. Oh gitu, ya sudah, oke, tidak apa-apa. Oke. Oke, yang lain bisa bantu? Ada yang mau share screen? Sorry. Ini sudah Pak, sudah Pak. Nah ini Pak. Oke, betul. Diperbesar lagi, Mas. Oke, tekan kontrol lalu roll ke atas. Tekan kontrol lalu roll ke atas mouse-nya. Tekan kontrol lalu, oke, diperbesar itu boleh. Yang kanan yang diperbesar, Mas, yang kanan. Yang positif. Ya, betul itu. Oke, besar lagi. Besar lagi. Besar lagi. Besar lagi. Oke. Oke. Tadi Mas Yusron sudah cukup, Mas. Udah, biarin aja seperti itu, Mas. Mas Yusron, oke. Bisa bantu jelasin nggak, Mas? Bisa bantu jelasin nggak? Apa bedanya garis yang tebal tipis? Ya, tebal dan tipis, bedanya apa, Mas Yusron? Menurut Mas Yusron apa ini? Apa bedanya, Mas? Yang mana, Pak? Yang mana ini? Di layar sudah ada nih. Ada garis tebal dengan garis tipis. Berarti menunjukkan apa, Mas? Oke, kok gerak terus Mas Yusron? Iya, Pak. Oke, ya sudah, ya sudah. Oke, ya sudah. Di off-kan dulu ya. Iya, Pak. Mic-nya di off-kan dulu. Oke, seperti yang Anda lihat yang ada di layar ini, ada yang rute dengan garis tebal dengan garis tipis. Ya. Nah, dari hasil running tadi, ya, didapatkan ada kurang lebih adalah Anda bisa hitung ada satu node berangkat dengan node tujuan. Ya. Anda bisa hitung di layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari 13 node itu ada 7 node yang bisa kita gunakan dan terhitung cost yang paling minimal. Biaya yang kita keluarkan itu yang paling sedikit. Dari mana? Dari 7 node tersebut. Nah, jika Anda lihat di layar, bagi Anda yang melihat di layar tampilan dari model ini,
ada tadi berangkatnya itu semuanya itu adalah satu, ya. Satu itu adalah mode berangkat utama. Satu kedua. Setelah itu rute berikutnya kalau mau ke 5 itu harus ke 1, 2 lalu ke 5. Alternatif lainnya adalah 1, 3 dan 5. Oke, saya setting ganti deh biar enak ya. Oke, silakan ditutup Mas. Oh iya. Oke, ditutup. Saya setting saya aja ya. Terima kasih. Oke, bisa dilihat ya. Nah, saya perbesar lagi nih. Nah, bisa Anda lihat di layar ya. Node untuk berangkat itu semuanya adalah di satu. Anggap saja ini adalah gudang yang utama ya, gudang utama untuk mensuplai, gudang supplier, gudang utama untuk mensuplai banyak tempat. Nah, tadi dari 13 jalur, tadi ada dari 13 jalur itu ada 1, 2, lalu 3, 1 ke 3, 4, 3 ke 4, 5, 3 ke 6, lalu 7 dan 8. Oh, sebenarnya ada 8 ya seharusnya. Ada 8 node ya, 8 node. Nah, sekarang adalah dengan adanya software ini untuk networking model ini berangkat ke 1, kedua itu yang paling minimal cost-nya 30. 1 ke 3 garis tebal ini rute yang paling sedikit. Tapi dari 1 ke 5 ya, dari 1 ke 4 itu 50. Ini kan lebih mahal daripada 30 dan 20 karena di sini 50. Oke, logis ya. Logis. 30, 20, 50. Yang diambil adalah 30 dan 20. Lalu selanjutnya adalah jika dari 1 ingin ke 5, kita bisa lewat 2 dulu, tapi juga bisa lewat 3 dulu baru ke 5. Akan tetapi garis tebalnya ternyata untuk jika mau ke 5, dia untuk cost yang paling rendah itu adalah di 2 daripada yang di 3. Mengapa? Karena 30 lebih murah daripada 50. Jika ingin ke 5, maka rute Anda bukan 1, 3 lalu 5, tapi rute yang cost paling rendah adalah 1 ke 2 lalu 2 ke 3. Itu cara bacanya ya. Jadi mengerti ya, sangat mudah sekali. Selanjutnya, 1 ke 5 ini cost-nya adalah 50, harusnya 50.000 ya, atau 50 dolar lah, atau 50.000 ya. Ternyata daripada Anda 1 langsung ke 4, walaupun terlihat lurus aja, tapi ternyata cost-nya lebih tinggi. Sehingga jika Anda ingin ke 4 dari 1, maka Anda harus ke 3 dulu, lalu ke 4. Oke, jelas ya? Sangat jelas sekali. Jadi rutenya memang lebih seperti itu. Jika dari 1 mau ke 6, Anda bisa lewat 3 dulu atau lewat 4. Tapi cost yang paling rendah adalah Anda harus ke 3 dulu baru ke 6. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah mode optimal secara keseluruhan. Di dalam model ini ya, di dalam model ini ada dua route short ya, short route maksud saya, dua short route, 2 rute terpendek dan 1 rute terpanjang. Oke. Rute terpanjang, rute yang pendek dulu. Rute pendek yang pertama adalah dari 1 ke 2 lalu ke 5. 1, 2 lalu 5. Ini rute pendek yang pertama. Cost-nya adalah 30 tambah 30, 60. Rute pendek yang kedua, dan ini lebih pendek daripada rute yang pertama, itu adalah dari 1 ke 3 lalu ke 4. Cost-nya adalah 20 ditambah 20, 40. Tadi yang pertama adalah 60, yang ini adalah 40. Ya, oke. Selanjutnya ada satu long route yang paling panjang dan yang paling murah cost-nya. Paling panjang yang paling murah cost-nya. Dari diagram ini secara keseluruhan, yang paling panjang itu adalah dari 1 ke 8. 1 ke 8. Akan tetapi jika Anda mau ke 8 dan Anda saat itu sedang mengirimkan barang, ya,
Anda mengirimkan barang, kalau nggak ngirim barang nggak masalah, dari 1 ini langsung ke 8 aja. Kalau Anda nggak ngirim barang ke yang lain, tapi jika Anda mencari, bahasa Jawanya gini, saya mau mengirimkan barang ke 8, kira-kira ada cangkingan enggak? Ada cangkingan enggak sekalian? Saya ngirim ke toko-toko yang lain. Kalau bisa sih, dia memberikan saran. Kalau bisa dengan kos yang paling murah, kalau bisa saat saya mau mengirimkan barang ke 8, kalau bisa saya mengirimkan barang ke nomor 3, ke nomor 6, dan nomor 7. Karena apa? Rute yang terjauh di 8 ini, itu saya yang paling pendek. Menu paling pendek min maksi ya, min maksi minimal tapi maksimal itu adalah rute yang paling murah kosnya 20 tambah 30 tambah 10 lalu tambah 20 daripada rute yang lain. Kalau Anda ke 8 Anda juga bisa 1, 3 lalu 8 bisa. Kalau mau ke 8 satunya lagi 1, 2, 5, 8 bisa. Kalau dari bawah 1, 4, 6, 7, 8 juga bisa. Tapi rute yang terpendek dan yang paling maksimal, min max, itu adalah 1, ke 3, ke 6, ke 7, lalu ke 8. Ya, jadi kalau Anda berempati sebagai seorang sopir dan Anda ingin hemat energi terlalu banyak, tapi maksimal bisa mengirim toko yang lebih banyak secara maksimal dengan rute yang paling maksimal dengan kos yang paling murah, maka rutenya adalah ke 1, lalu ke 3, ke 6, 7, lalu 8. Gitu ya. Jadi kalau dari sisi distribusi, maka rute dari distribusi mengantarkan barang ke customer ya, distribusi itu barang ke customer. Kalau pemasaran itu adalah mendekatkan customer ke barang ya atau ke produk. Kalau ini manajemen operasional di networking model ini itu adalah tujuannya mengantarkan barang kepada customer ya dengan rute yang paling dekat. Nah, jadi dengan adanya rute ini bisa memproyeksikan kepada sales ya. Kalau bisa dikira kan mereka driver atau dropping pengirim barang itu kan mereka hanya mengantarkan barang aja. Akan tetapi jika ada salesnya, bagian tenaga penjualnya, maka dengan berbasis pengiriman dari dropping dengan rute model seperti ini bisa diambil keputusan untuk sales di hari tertentu dia harus mengunjungi siapa aja. Jadi mengerti ya. Kalau seperti ini ada 3 alternatif nih. 1, 2, 3, 1, 3, 6, 7, 8, lalu 1, 3, 4. Berarti ada 3 alternatif yang bisa dipilih. Anggap saja dalam 1 hari itu dari dalam 1 minggu ada 3 hari kunjungan ya. Kalau namanya sales itu adalah kunjungan ke toko ya, atau bisa kalau bahasa marketingnya itu ada JKS ya, jadwal kunjungan salesman. Kenapa kok saya bisa tahu? Karena saya dulu juga sales ya. Saya dulu juga sales dulu. Kalau ada pernah dengar manajemen training ya, saya di champion sales ya. Jadi banyak mempelajari tentang marketing, pemasaran, dan distribusi. Kita kembali lagi. Jadi misalnya nih, Anda rutenya di hari Senin, Selasa, Rabu untuk kunjungan ke toko-toko, ya, atau mungkin dibuat tengah nih, Senin, Rabu, dan Jumat misalnya. Senin, si sales ini dia akan mengunjungi toko 2 dan toko 5 hari Senin. Ya. Pikirnya dia ini yang rute paling murah dan juga paling dekat menurut dia daripada ke toko yang lain. Nah, 1 ini penyimbangan pengirimannya, lalu tokonya adalah toko nomor 2 dan toko nomor 5. Itu hari Senin. Lalu jeda beda hari Rabu, saya ingin Rabu ini kalau bisa sekalian 1 hari. Karena apa? Perjalanannya itu walaupun panjang, tapi saya bisa call sukses ya. Bahasa sukses itu adalah berhasil menemui toko dan melakukan order. Namanya adalah call sukses bahasa marketingnya. Jadi hari Senin Anda ke toko 2, ke toko 5. Lalu hari Rabunya Anda ke toko 3, cari orderan di toko 3. Lalu selanjutnya Anda ke toko 6. Lalu selanjutnya cari orderan ke toko 7, lalu selanjutnya ke toko 8. Bisa dimengerti ya maksud saya ya. Ini untuk memudahkan salesnya dalam menawarkan produk, juga untuk memudahkan droppingnya saat mengirim. Ya. Itu rute yang kedua. Rute yang ketiga masih sama. Ternyata rute ketiga itu adalah rute yang pendek berikutnya.
yakni adalah ke toko 3 lagi lalu ke toko 4. Kalaupun misalnya ke toko 3 ini sudah di hari Rabu, Anda sudah kunjungi, tapi lewat aja kan tidak masalah. Betul kan? Lewat aja kan tidak masalah, sama dengan droppingnya. Kalau misalnya dia ada pengiriman keempat, dia lewat jalur di mampir ke 3 dulu, walaupun hanya mampir atau lewat kan tidak masalah. Lalu dari sini baru ke sini. Karena apa? Kosnya paling murah. Ini 20 sampai 20, 40. Sedangkan kalau lurus ini adalah 50, kosnya lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup ya. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan? Sangat mudah sekali ya. Ada yang ditanyakan? Aman, Mbak, aman. Aman ya? Oke. Nah, karena ini network modelnya masih belum ditampakkan ya. Masih belum ditampakkan, jadi minta tolong Mbak Vikia deh ya. Mbak Vikia. Oke, gimana kabar Mbak Vikia? Oke, Mbak Vikia, oke. Nah, sebenarnya belum nyampe ya suaranya. Baik, jadi saya minta tolong nih ke Mbak Vikia, ya, karena Mas Ahmad Budi dan Mas Yusro sudah mensupport ya. Yang mensupport, jadi biasanya kalau desain gambar dari mahasiswi itu biasanya lebih bagus ya, lebih terampil dan telaten gitu ya. Jadi saya minta tolong Mbak Vikia untuk menggambar ulang, Mbak. Bisa Mbak Vikia menggambar ulang model yang tadi saya share-kan. 20-30 Iya, Pak. ya. Jadi saya minta tolong untuk menggambar aja pakai ballpoint ya, pakai ballpoint untuk yang jalur biasa, yang tipis, lalu pakai spidol ya Mbak ya, pokoknya warna apa aja, hitam, biru, boleh, yang agak tebal untuk rute shorten yang tadi, shortennya ada 2, long route-nya itu juga ada 1 ya, digambar ulang lalu di foto atau aja nggak apa-apa ya. Nanti akan saya masukkan ke channel YouTube saya ya, hasil diskusi kita pada malam hari ini. Selain ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan, tahu ya maksudnya ya dari materi ini. Jadi selain selain fungsinya adalah menentukan rute yang paling pendek dan rute panjang, juga ada efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu adalah tepat tujuan dan tepat sasaran. Kalau efisiensi itu adalah penghematan. Mana yang lebih hemat, mana yang keluar kosnya lebih paling rendah, paling minimal, itu yang diambil ya. Efektif ya, tepat tujuan, efisiensi juga iya. Ya. Itu yang dimaksud, yang diharapkan pada materi hari ini. Silakan, ada pertanyaan? Yang ditanyakan, didiskusikan, boleh. Ada yang di sini profesinya, maaf nih, sebagai driver, ada, boleh mengantar makanan, boleh mengantar Bobby, Pak. Oke, Mas Aziz, pengantar apa Mas? Bobby, Pak. Oh, Mas Bobby, oke. Orderan apa Mas Bobby biasanya kalau yang diantar ke customer Mas Bobby? Enggak, Pak. Bujui, Pak. Oh, bujui. Bisa ya. Oke, ya. Jadi pokoknya seperti itulah ya, bagi Anda yang jualan ya, nggak usah malu, Anda jualan nggak usah malu, semua pekerjaan itu baik ya, asalkan halal ya. Saya juga nggak malu mengakui bahwa saya dulu adalah seorang sales, saya dulu di Tangerang, Banten dulu ya, sebagai manajemen trainee. Sebelum saya jadi supervisor sales ya, sales supervisor, saya harus merasakan jadi salesnya dulu gitu ya. Jadi kalau Anda bahas tentang tentang marketing ya, kita bisa saling diskusi. Bukan saya yang mengajari, tapi kita bisa saling diskusi. Mungkin Anda pernah dengar jadwal kunjungan salesman. Ya. Terus buat jadwal kunjungan salesman itu dari mana? Ya dari rute itu. Jika Anda mau ke arah mata angin gitu ya, arah mata angin ada 8 ya. Utara, selatan, timur, barat, ada tenggara, terus ada apa lagi ya? Ada tenggara, terus ada apa lagi ya? Daya, barat daya, laut, dan lain-lain itu kan seperti itu kan. Nah, berdasarkan apa jadwal kunjungan sales itu? Kalau bisa, harinya jangan mental. Setelah ke timur, lalu ke barat. Berarti kan dia mental tentunya. Tapi dengan adanya networking model ini, banyak peran, banyak
pelaku ekonomi ya, pelaku distribusi. Distribusi kan juga distributor kan pelaku ekonomi, produsen, konsumen, distributor. Ya. Ada 3. Kalau ada 3 pelaku ekonomi, berarti ada 3 kegiatan ekonomi, yakni adalah konsumsi, distribusi, dan produksi. Oke, ini betul enggak? Ada 3 kegiatan ekonomi, jadi ada 3 pelaku ekonomi. Distributor ini adalah juga termasuk dalam pelaku ekonomi. Nah, sehingga dari pelaku itu banyak pelaku-pelaku yang lain. Contohnya adalah dropping. Dia dropping rutenya adalah seperti tadi ya, sudah disimulasikan. Lalu jadwal kunjungan salesman-nya, jadwal kunjungan salesnya juga mengikuti arah dari dropping itu. Ya, karena cost-nya lebih paling murah, min max, tapi hasilnya ordernya itu yang paling maksimal. Dan minimalnya cost-nya yang paling rendah, tapi maksimal karena bisa menjangkau dari beberapa toko. Nah, itu bahasanya kalau ada jadwal kunjungan sales namanya JKS. Dan tidak hanya itu, juga ada istilah call success ya. Istilahnya ada call success. Apa itu call success? Bahwa seorang salesman itu sales ya, mau laki-laki perempuan ya, salesman, saleswoman ya misalnya. Sales one, saleswati ya, nggak enak juga ya. Pokoknya sales lah ya, laki-laki perempuan sama. Itu jadwal kunjungan salesman itu ada namanya call success. Berarti dia dapat datang menemui beberapa toko, tapi ada yang tidak mengorder dan ada yang order. Tapi setidaknya dengan adanya networking model ini, maka si salesman itu sudah menekan biaya tenaga, biaya bensinnya, BBM-nya, dan juga tenaganya juga yang paling minimal. Gitu ya. Oke. Selain dropping juga selain dropping atau pengirim barang itu dulu pernah kita bahas ya, belum. Itu nanti kalau di manajemen operasional 2 kita akan ketemu lagi ya. Kalau lulus di MO1 maka Anda lanjut ke MO2 ya. Tapi kalau nggak lulus MO1 Anda nggak bisa lanjut ke MO2, itu pasti dilarang, nggak boleh, harus ke MO1. Jadi Anda harus mengulang dulu tahun depan ya, baru bisa mengikuti MO2. Nah, di MO2 itu akan lebih detail lagi di dalam supply chain management. Networking model ini itu tujuannya adalah dengan adanya 3 rute tadi, contoh yang tadi aja ya, ada 2 rute pendek, ada 1 rute yang jauh, itu bisa menentukan armadanya, betul enggak? Kira-kira efektif enggak, bukan efektif nih, efisien. Kalau efektif pasti nyampe ya ke lokasi. Lebih efisien mana? Rute jauh dengan rute pendek itu pakai armada yang sama, dengan pakai armada yang berbeda. Efisien mana? Efisien yang sama. Efisien yang berbeda, Mas. Efisien berbeda. Nah, coba bayangkan. 1 rute pendek nih, itu pakai mobil box. Ya, tahu ya mobil box yang Elsavet L300. Lalu jauh itu bawa truk, Mas. Bawa truk, kenapa? Karena jangkauan terjauh tadi kan sudah melewati banyak toko. Itu kalau order semua. Ya, tapi kalau semuanya nggak order, di tengah-tengah itu nggak ada yang order, tapi harus kirim ke 8, ya bawa armada yang sama nggak apa-apa. Pakai L300. Tergantung kondisinya. Betul sekali. Tergantung dari jumlah ordernya dan tergantung dari kapasitas yang dibawa. Itu ya. Daripada rute terjauh, terus armadanya pakai yang mobil box, ternyata harus bolak-balik. Nanti baru lagi itu ada cost, ada waste cost ya. Waste cost, uang yang terbuang ya. Tidak dipakai ya, ada yang terbuang. Jadi itu akan membengkak cost-nya, akan menambah cost-nya karena biaya bolak-balik. Ya. Jadi itu juga pengambilan keputusan lagi, itu adalah penentuan armada pengiriman. Kalau pendek nggak usah pakai truk, selain macet, haluannya susah, lebih baik pakai L300 saja. Tapi kalau yang rute jauh, lebih baik pakai truk, kapasitasnya banyak, dan kebetulan semua rute yang dilewati itu, semua tokonya adalah order, itu akan lebih efisien. Ya, bukan efektif ya, efisien itu penghematan. Kalau efektif pasti, karena dia pasti nyampe ya, efektif, tepat tujuan dan tepat sasaran. Oke, ada lagi didiskusikan? Selain itu, Pak, boleh nggak tanya? Kalau itu, Pak, kelompok saya semuanya apa namanya? Presentasi mandiri gimana, Pak? Boleh, tidak masalah. Bisa Tidak masalah. Tidak masalah. Karena kayak kemarin ya, Pak, shiftnya barengan semua, jadi
khawatir nggak ngikutin. Oh ya, ada masalah, tenang aja, selalu ada solusi ya. Selalu ada solusi dan saya rasa ini yang lebih fleksibel ya bagi Anda. Jadi kalau misalnya, aduh, aku nggak sempet nih buat video tutorial, nah, kalau boleh aku numpang ya sama kelompok ini, tolong bantu presentasi untuk mewakili. Terus yang presentasi juga tidak keberatan, tidak ada masalah. Jadi Mas Ahmad Budi juga nggak keberatan kan ya. Yang lain, saya ikut Mas Ahmad Budi aja gitu, nggak keberatan kan Mas Budi ya? Nggak keberatan Mas. Pesan, Pak. Mas Pesan. Budi nggak Enggak keberatan. kok Pak, aman Pak. Aman. Itu loh, ikhlas bantu orangnya. Oke, Udah gitu Mas Budi ya. Sepipe kok Pak. Oh, oke. Itu kos yang paling murah ya Mas ya. Oke. Itu bayaran. Ya, nggak apa-apa, Bener. nggak berupa duit, nggak apa-apa Mas Budi ya. Berupa pulsa aja Mas ya. Siap. Nanti ditunggu lah. Nomor HP-nya sudah punya semua ya. Daripada sungkan nge-share good rekening gitu ya. Daripada nge-share nomor rekening, lebih ke nomor HP aja. Ada isi pulsa aja lah ya. Gitu. Oke. Oke gitu Mas Bobi ya. Oke, Mbak Vikia, saya tunggu ya Mbak Vikia ya. Hari ini bisa Mbak Vikia? Iya Pak. Siap. Jadi tinggal gambar aja ya Mas Mbak ya. Gambar aja, karena kalau pakai yang ini nanti terlihat jelek ya. Kalau saya pakai screenshot bisa aja sih screenshot dari model ini, tapi kurang bagus gitu ya. Jadi lebih baik pakai spidol, kalau pakai yang tipis pakai ballpoint, yang tebal pakai spidol aja ya. Agak besar Mbak, terus difoto boleh pakai scanner ya. Biar kelihatan hitam putih, terus habis itu tolong dikirim ke grup aja ya. Dikirim ke grup aja ya. Jadi yang tidak hadir pada hari ini itu bisa melihat maksud dari gambar ini gitu ya. Model. Baik, cukup dari saya ya. Hari ini hari ini. Setelah ini ada mata kuliah lagi? Sudah ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Jadi jika sudah selesai, aman, tidak ada masalah, ya, jadi saya akhiri aja ya, biar Anda yang baru pulang kerja bisa segera istirahat ya, karena besok Anda harus bekerja lagi, jadi harus istirahat ya. Lebih banyak istirahat lebih bagus, jadi Anda lebih fit untuk mencari rezeki yang halal dan barokah ya. Baik, dari saya terima kasih. Saya akhiri pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Turun, Pak. Sama-sama.